Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Randu Gede, Pak Gunzani. Yang saya hormati juga Kepala Bumdes Randu Alas, Mas Nova. Yang saya hormati Mbak Widya selaku Ketua Pok Darwis Kabupaten Magetan. Marilah pertama-tama kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, nikmatnya hingga pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk bersilaturahmi, dan tentunya adalah silaturahmi yang memberikan manfaat untuk kita saling belajar, saling sharing, dan saling melengkapi ketika dalam perkembangan industri pariwisata itu menjadi sesuatu hal yang cukup tidak lagi menjadi kebutuhan sekunder ya ke depan, tapi menjadi suatu kebutuhan yang sangat diminati dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Nah, berbicara tentang perkembangan atau pengelolaan industri pariwisata, kita tidak lepas dari industri pariwisata yang berbasis masyarakat, di mana industri pariwisata yang berbasis masyarakat atau kita familiar sebutnya adalah community based tourism. Di situ secara langsung manfaatnya yang menerima ya masyarakat secara langsung, dan dampak itu pula yang kita angkat dengan tema adalah mandiri dengan desa wisata. Itu yang kita harapkan. Nah, teman-teman yang kami hormati dan kami banggakan, sebelumnya perkenalkan kami dari program studi D3 Usaha Perjalanan Wisata Universitas 11 Maret Surakarta, di mana program ini bagian dari program pengembangan pendidikan tinggi yang lebih mendekatkan pada industri. Industri ini khususnya adalah di mana desa wisata ini menjadi suatu hal yang cukup menarik, memberi kontribusi, diharapkan bisa kolaborasi dengan pendidikan tinggi, dengan harapan ketika pendidikan tinggi itu mencetak SDM tidak hanya selingkup institusi itu sendiri, tetapi bisa melibatkan industri, bahkan bisa menjadikan industri itu sebagai mitra pembelajar. Jadi mahasiswa itu tidak hanya fokus di kampus, tidak hanya fokus pada sistem pembelajaran terus struktur di kampus, tetapi juga bisa menjadikan industri itu sebagai tempat belajar secara konkret, khususnya dalam bidang pariwisata yang seperti akan kita diskusikan pada hari ini. Pak Gunzani dan Mas Nova serta Mbak Widya yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk silaturahmi dan berkunjung pada hari ini. Kita dapat suatu pengalaman yang menarik. Saya berkunjung ke sini yang kedua kalinya, dan yang pertama dulu kita mengawali dengan perkenalan dan kita jalin kerjasama, dan yang kedua ini kita tingkatkan menjadi sesuatu hal yang bisa kedepannya bisa saling melengkapi antara pendidikan tinggi dengan industri, khususnya adalah desa wisata. Nah, di mana ketika nanti kita akan sedikit berdiskusi dan ngobrol-ngobrol sharing mawon nggih. Jadi santai mawon, kita akan berbicara tentang mungkin sharing-sharing tentang bagaimana tips mengelola potensi desa ini menjadi sebuah desa wisata yang tentunya memberi kontribusi secara langsung pada desa gitu. Itu kita harapkan seperti itu. Nanti kita panel saja saling melengkapi gitu, saling melengkapi untuk kita diskusi tanya jawab. Tapi nanti dilanjutkan setelah tanya jawab ini kita harapkan kita juga bisa melihat apa sih yang ada 3 hal unsur dalam sebuah industri pariwisata. Itu ada 3 hal yang minimal. Satu adalah attraction, itu daya tariknya apa. Kalau daya tariknya ini sudah kita bisa lihat pada pengunjung yang sudah mulai berdatangan, dan saya tadi mendengar dari Mas Nova selaku Bumdes, bulan depan itu semuanya sudah full book untuk kegiatan di Randu Gede ini kecuali beberapa tanggal. Intinya sudah menjadi sebuah daya tarik untuk orang beraktivitas di sini. Setelah attraction daya tarik, kita akan menjadi melihat amenitasnya. Kita akan cobakan nantikan keliling-keliling dan muter untuk melihat amenitas sejauh mana kesiapan dari pengelola Randu Gede ini betul-betul untuk menyambut ketika orang berkunjung itu segala amenitasnya itu sekiranya sudah mendukung sesuai dengan konsep desa wisata. Dan yang ketiga adalah aksesibilitas. Kita sudah teman-teman kalau ingin mengunjungi ataupun berkunjung tidak hanya sekedar sehari 2 hari ataupun stay atau live in ke Randu Gede, aksesnya juga sudah cukup mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun menggunakan kendaraan umum gitu ya. Baik, kita langsung ngobrol-ngobrol saja. Kami ingin sedikit sharing dan pengalaman teman-teman dari pengelola Randu Gede ini. Mungkin nanti bisa diawali dari Mbak Widya gitu ya selaku Ketua Pok Darwis, dan Mas Nova selaku mengawalinya di sini adalah ya mulai menggagas gitu ya, menggagas sesuatu yang ada kita potensi kita miliki bisa kita optimalkan untuk kita kelola gitu. Nah, kira-kira ini Mbak,
daya tarik utamanya yang ada di Randu Gede ini apa sih Mbak yang ingin ditawarkan ke para wisatawan ataupun masyarakat yang belum berkunjung ke sini gitu? Baik, sebelumnya Sugeng Rawuh di Randu Gede. Siap, terima kasih. Randu Gede. Selamat datang di Desa Randu Gede. Desa Randu Gede ini berada di Kecamatan Pelausan, Mas, Kabupaten Magetan. Jadi desa ini berada di wilayah barat Kabupaten Magetan, tetapi dari pusat kota kami itu hanya 10 menit, Mas. 10 menit dengan perjalanan menggunakan transportasi mobil ya. Tentu saja hal ini menjadi kemudian nilai tambah buat desa ini. Artinya kita berada di tengah kota, tetapi desa ini memberikan oase bagi orang-orang yang rindu akan desa gitu. Nah, apa sih yang ada di Desa Randu Gede ini? Daya tarik utama di Desa Randu Gede adalah Randu Gede Hidden Paradise. Apa itu? Di situ itu ada warung ya, restoran lah kita sebut ya, resto dari bambu. Semuanya dari bambu gitu. Nah, yang menarik adalah mungkin ada resto-resto lain dari bambu gitu ya, tetapi yang menarik adalah bambu ini diambil dari desa. Dari pembuatan ini dibuat oleh masyarakat sendiri, diarsiteki masyarakat sendiri, dan bahannya juga diambil dari desa. Seperti nanti dilihat di sekitar Randu Gede ini banyak sekali hutan-hutan bambu. Nah, selain resto di kawasan Randu Gede Hidden Paradise ini, juga kami ada wahana-wahana di belakang. Wahananya ada jembatan bambu yang di ujungnya itu ada balon gitu ya. Terus kemudian ada ciblon anak, ada kupu-kupu menari. Terus kemudian karena menganut ekowisata, kami juga ada camping grounds. Camping ground yang bukan benar-benar camping ya, tetapi yang misalnya keluarga ingin kemudian setiap Sabtu Minggu ingin merasakan suasana alam, jadi kegiatannya susur sungai atau apa, kami ada. Yang tidak terlalu risiko tinggi begitu ya. Jadi semua kalangan bisa menikmati begitu ya. Betul, setiap kalangan bisa menikmati. Apalagi di masa pandemi ini kan wisata yang sehat, wisata alam itu menjadi tujuan gitu bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu di Randu Gede Hidden Paradise ini ada trek sungai, Mas. Trek sungai ini dilalui oleh jeep wisata Kabupaten Magetan. Satu-satunya trek sungai yang berada di Kabupaten Magetan. Oke, berarti kita nanti bisa kita coba ya nanti. Boleh, ya? nanti kita coba. Nanti kita coba. Jadi kita juga jelajah desa gitu. Nah, paketan-paketan yang di sini ada juga aircraft. Kalau aircraft nanti namanya desa wisata, kita bisa langsung datang ke tempat pengunjungnya. Saat ini sedang membuat pesanan tempat sampah. Ya, aircraftnya nanti bisa dilihat. Terus aircraft di sini juga ada jamu gitu. Nah, seperti dilihat di depan nanti boleh disorot itu lampu-lampu itu buatan Randu Gede sendiri. Iya, buatan Randu Gede sendiri itu dibuat oleh anggota BUMDes. Anggota BUMDes ya. Semuanya terlibat ya. Betul. Jadi daya tariknya kita adalah bahwa gaya daya tarik utamanya di sini kawasan Randu Gede, tetapi gaya hidup di penahannya di luarnya itu juga merupakan paket wisata. Luar biasa. Nah, ini hal yang melatar belakangi sehingga teman-teman tergerak hatinya, yuk kita bikin desa wisata dimulai dari pilot projectnya yang ada di kawasan Randu Gede ini. Awalnya bagaimana itu? Mungkin Mas Nova atau inisiatifnya seperti apa begitu? Jadi awalnya dibangunnya Randu Gede dan Paradise ini dulu di trek sungai Cip. Oh, jadi emang awalnya itu ya, core-nya itu ya, awalnya ya. Jadi awalnya dari trek jeep yang ada di Sungai Randu Gede, kemudian penumpang atau pengunjung jeep hanya sekedar lewat. Bisa. Jadi harus ada untuk tempat berhentian, untuk makan atau minum, ngopi dan sebagainya. Terus akhirnya dibuka di kawasan samping sungai itu ada lahan dari kepala desa. Nah,
dari lahan kepala desa itu yang kurang lebih seluas 1,6 hektar. Di kawasan ini? Ya. Oke. Jadi di kawasan ini lahan kepala desa seluas 1,6 hektar. Jadi sama Bapak Kepala Desa diserahkan ke BUMDes sebagai modal penguatan BUMDes. Oke, jadi ketika ada inisiatif di mana itu pemerintah desa juga menyambutnya dengan baik gitu ya. Ketika di mana tadi hanya menjadi lalu lalang orang beraktivitas susur sungai dengan jeep, menangkap peluang itu, kenapa nggak berhenti di sini gitu? Ya, dalam industri pariwisata kalau hanya kita dilewati mungkin kita tidak dapat apa-apa gitu ya. Dalam artian ya nek iso dilewati kon mandek kon beri kontribusi. Nah, sederhananya adalah orang berkunjung itu bukan banyaknya orang yang lalu lalang, tetapi spend of money-nya itu ada gitu ya. Sebanyak-banyaknya uang yang bisa dikeluarkan di Randu Gede. Dan tentunya beri manfaat langsung ke masyarakat gitu. Nah, ya. Nah, ini bisa menyambung ke Pak Kepala Desa gitu. Ketika ini dikelola sebagai sebuah daya tarik, terutama khususnya dalam bidang desa wisata itu, manfaatnya kepada desa dan masyarakat itu sejauh mana, Pak? Ya, tentunya ini kita awali dulu Pak dari sejarah lah, bahwa kami ini potensi desa kami itu yaitu kami desa yang minim PAD. Oh, malah justru awalnya minim, Pak ya? Tidak ada PAD sama sekali. Oh. Terus kami setelah menggali potensi desa, kami pihak pemerintah dan seluruh lembaga, LPM, BPD, tokoh masyarakat itu ingin menciptakan sebuah kawasan perekonomian. Oh, oke. Kami membuat pasar, sekolah, dan ini nanti gedung olahraga. Terus ditunjang lagi dengan tempat wisata ini, Randu Gede dan Paradis. Ini tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat. Dan kami mulai tumbuh bergeliat keinginan untuk berusaha di sini. Selain di situ ini juga di kawasan pasar itu juga masyarakat mulai berdagang, berjual. Jadi tentu saja itu menambah income dari warga masyarakat kami. Oh. Terus juga untuk kerajinan kami sudah mulai dikenal oleh masyarakat luas, bisa dipasarkan. Terbukti dengan kita sudah dapat pesanan dari Bapak Bupati, dinas-dinas, dan ini kami sudah mengerjakan pemesanan dari Disperbud sebanyak 200 buah. Itu berupa tempat sampah kerajaan sampah. Terbuat dari bambu. Oh, dari bambu. Nanti kita juga bisa lihat gitu ya, Pak ya. Terus di sini juga ada kerajinan yang lain. Terus maksudnya produk-produk rumah tangga yang lain seperti keripik jamur, keripik tela, keripik talus dan sebagainya. Terus kita angkat semua nanti. Oke. Nah, dari situ menjadi suatu hal yang cukup menarik ya, ketika sebuah desa yang minim PAD tetapi ketika masyarakatnya memiliki kesadaran yuk kita bangun, kita bergerak, itu justru modalnya adalah sumber daya manusianya gitu, modal sosial ya. Itu selaras dengan yang tadi Mas, kalau boleh saya tambahin sedikit, mandiri dengan desa wisata. Artinya dulu tujuan kami juga kita ingin menunjukkan bahwa ada kan selalu ada bilang bahwa desa itu tidak punya potensi, satu desa tidak punya biaya, itu. Kami ingin menunjukkan bahwa itu bukan permasalahan. Permasalahan pokoknya adalah sumber daya manusia. Mereka mau bergerak atau tidak. Karena saya yakin bahwa seluruh desa di Indonesia ini umumnya itu punya potensi. Hanya pengidentifikasian potensi itu bagaimana mereka mampu atau tidak gitu ya. Terus kemudian solidnya desa itu dalam membangun desanya, visinya, misinya itu hal yang utama gitu. Solid itu hal yang utama untuk membangun suatu desa. Oke, luar biasa. Jadi ketika modal sosialnya sudah solid dulu, masyarakatnya memiliki kesadaran dan memiliki keahlian untuk mengidentifikasi, walaupun hal yang mungkin orang kebanyakan nganggap apa sih itu tidak bernilai, tidak berpotensi, tapi ketika teman-teman yang bisa jeli itu menjadi sebuah daya tarik tersendiri untuk contohnya desa. trek sungai ini dulu Mas Nova ya. Jadi sungai ini tidak orang melihat mungkin iki opo, nggak akan berpikir apapun gitu ya. Tapi begitu menjadi ketemu dengan orang-orang yang tepat, dengan dengan kesolidan dari desa, itu kemudian menjadi incaran banyak orang. Oke, luar biasa. Daya tarik tersendiri ya.
Akhirnya di desa-desa lain mengidentifikasi saya punya sungai nggak ya, saya punya trek ini nggak ya, itu terjadi gitu. Oke. Jadi ketika kita bergerak juga menginspirasi orang lain, desa lain juga ikut untuk Iya, bergerak gitu ya. iya, itu. Oke. Ibarat kata dalam sebuah industri pariwisata itu seperti sebuah kawasan untuk berkompetisi ya. Kita hanya menjadi penonton atau ikut terlibat jadi pemain gitu. Kalau bisa ya kita nggak jadi pemain tetapi pemain cadangan saja, tapi kalau juga bisa jadi pemain utama, hal yang sederhana seperti itu ya. Harus bisa jadi pemenang. Itu pemain tak kalah. Isinya. Iya. Minimal kalau kita nggak jadi the winner, kita jadi follower gitu ya. Followernya di the winner gitu kan. Nah, oke, baik. Setter lah, bisa. Luar biasa. Nah, kira-kira sejauh ini saya yakin lah teman-teman ada sedikit banyak orang punya visi, orang punya tindakan, pasti juga ada sedikit kendala gitu. Barangkali kendala-kendala yang dihadapi waktu awal-awal memulai itu seperti apa gitu? Monggo, kiranya siapa ya, Mbak Widya ataupun Ke siapa ini? Kendala. Kendala Oh, ya. iya. Ya, betul. Jadi kalau kendala seperti yang saya ini kan di mana-mana, bahwa sebenarnya kendalanya tidak ada, karena di sini di desa ini alhamdulillah solid gitu. Jadi 3S. Solid, kita solid, terus kemudian sticknya kita samakan, kemudian kita mau berkembang. Lah kita menuju ke taraf smart ini. Kendalanya di situ. Kendalanya ada di sumber daya manusia. Oke. Gitu. Sumber daya manusia untuk selalu improve, karena kalau bicara tentang pariwisata, bicara tentang desa wisata, tidak lepas dari kegiatan wisata, tidak lepas dari interaksi dengan manusia gitu ya. Nah, itu yang menjadi kendala adalah artinya bukan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan ya. Itu challenging buat kami gitu. Jadi kendalanya ada sumber daya manusia untuk mau terus improve mengikuti kecepatan dari pariwisata ini. Oke. Tetapi kalau saya melihat karena saya juga mendampingi beberapa desa Mas, dari skala 1 sampai dengan 10, improve mereka itu bisa menuju ke 7, 6, 7 gitu. Oh, cukup baik juga ya. Ya, gitu. Jadi harus memang terus-menerus. Oh, kalau bisa meningkat itu butuh proses waktu begitu ya. Oke. Nah, Itu saja. luar biasa juga. Baik, ini untuk sejauh ini respon dan peran masyarakat, terutama dukungan masyarakat sekitar yang ada di kawasan keseluruhan desa Randu Gede ini jauh mana kalau seperti itu Pak Kades? Ini Mas ya. Jadi kami merencanakan ini semua itu berawal dari musyawarah masyarakat. Oh, musyawarah. Jadi semuanya dari sejak awal dilibatkan. Di awal Februari itu kita undang perangkat desa, lembaga desa seperti BPD, LPM, RT, RW, Karang Taruna, BUMDes, kita kumpulkan semua. Kita bikin konsep desa wisata. Oh, konsep desa wisata. Terus kita awali dengan sebuah pengorbanan, Mas. Nanti saya ini kan bengkok saya, Mas. Oh, ini bengkoknya Pak Lurah ini. Gaji saya. Jadi saya berkorban untuk masyarakat. Maksudnya masyarakat tidak mendukung. Nah, itu alhamdulillah ketika saya mulai berkorban untuk masyarakat, mereka mendukung semua sepenuhnya. Jadi, mereka sudah yang punya anak-anak muda yang belum bekerja, ingin ikut di sini, ingin ikut jadi karyawan di sini dan ikut mengembangkan di sini juga. Jadi intinya semua masyarakat sampai saya sudah merasakan, walaupun ketika kita baru mulai berdiri ada COVID-19 yang menghalangi kita sebagai halangan kita, tapi alhamdulillah saya tetap mendukung ini. Semoga ke depan ini tambah maju, tambah sukses, dan harapannya ini bermanfaat untuk meningkatkan PAD. Oke, kita harapkan seperti itu ya. Dan ketika PAD meningkat pun juga kembali lagi ke masyarakat juga, gitu kita harapkan. Jadi ketika di mana sebuah pergerakan atau visi misi itu dimulai dari seorang leadernya, seorang pemimpin, jadi Pak Kepala Desa ini mengawali dari mencontohkan, yuk kita ketika ada cita-cita harapan seperti ini dimulai dari Pak Kepala Desa sendiri yang dengan sukarela mau dalam artian apa, memberikan tanah kasnya, bengkoknya ini untuk sebagai sebuah modal awal dari BUMDes untuk bisa mengelolanya dengan baik. Betul. Nah, begitu ya. Disebutnya, kalau saya sebutnya itu arsitek ekonomi desa itu ya Kepala Desa. Oke, arsiteknya gitu. Ya, arsitek ekonomi desa itu Kepala Desa. Jadi saya selalu kemudian menanamkan dengan berbagai cara, artinya dengan dengan ayel-ayelan, dengan segala macam, bahwa arsitek ekonomi desa itu adalah kepala desa, dan setiap warga desa itu, apalagi pemuda desa, harus punya jiwa entrepreneur. Saat punya arsitek ekonomi, kemudian punya jiwa entrepreneur ini, nggak ada masalah di desa itu yang nggak ada solusi. Oh, oke, luar biasa loh, ini menjadi suatu hal yang pembelajaran buat kita ketika seorang kepala desa itu menjadi
arsiteknya, menjadi pelaksananya juga, Iya. menjadi eksekutor dan menjadi orang yang menentukan keputusan juga. Tetapi juga butuh peran generasi muda, terutama pemuda-pemuda desa itu. Jadi jangan sampai ketika pemuda desa belajar di perkotaan sampai perguruan tinggi, akhir-akhirnya tidak mau kembali lagi ke masyarakat desa untuk bangun. Kalau bisa ya sekolah dimanapun, tetapi kita juga beri Ya. kontribusi untuk tanah kelahiran kita gitu. Mari Luar kita biasa. bangun desa. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan. Alhamdulillah ini ketua BUMDes beserta anggotanya. Ini jadi mereka melakukan waktu dan tenaga untuk ke masjid. Oke, luar biasa. Sama sekali. Oke, saling dan ini dimulai dari seluruh komponen yang ada di desa itu menanamkan ataupun memberikan kepercayaannya kepada kepala desanya dengan baik gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, ini kalau tadi peran pemerintah desa cukup mendukung. Nah, ini kalau peran pemerintah daerah dalam ini lingkupnya kecamatan dan kabupaten jauh mana Pak Kades? Ini kami mengawali kerjasama tidak dengan pemerintah. Oh. Ketika dengan Oke. teman-teman Pak Darwis. Oh, Kami oke. mengawal ini. Setelah kami bisa mewujudkan ini, baru mereka terbuka untuk kita. Oh. Jadi kami waktu pembukaan ini soft launching tanggal 5 Desember, kami berani mengundang Pak Bupati. Oh. Kadang kita untuk secara master plan baru 30%, tapi kita sudah berani mengundang. Oke. Pak, ini saya bisa, tolong didukung seperti itu. Jadi, alhamdulillah dengan kita sudah mulai bisa bergerak, mereka sangat mendukung sekali. Jadi ini seperti yang di belakang itu ada bantuan dari Cipta Karya PU. Oh, ini? Itu adalah kamar mandi bersih nanti itu senilai sudah lebih dari 200 juta. Oh, ini. Ya. Oh. Sudah dibangun nih. Proses ya, Pak ya. Itu proses untuk pembangunan kamar mandi bersih lah. Di sebelahnya nanti akan kita bangun untuk stand UMKM. Ini bantuan dari dinas provinsi. Iya. Terus ini parkir nanti tahun depan juga akan dipasang dari kabupaten juga. Terus jalan nih akhir tahun ini dilebarkan dari Sumbergo sampai ke sini. Terus jembatan juga dilebarkan, lampu penerangan dibuatkan. Jadi alhamdulillah dengan kita bergeliatnya desa wisata ini, pemerintah cukup support untuk pembangunan desa kami. Oke, luar biasa ya. Jalan nanti sepanjang 7 meter dan itu nanti di hot mic tahun depan. Itu berkah bagi warga kami. Oh, alhamdulillah luar biasa. Nah, ini sederhananya adalah ketika pemerintah desa bisa dengan baiknya menjalin kerjasama dengan mitra selaku investor. Nah, dari situ jalan dari yang awalnya tidak 100% semuanya, tetapi ketika membuktikan ini loh Pak, kami bisa tanpa berpikir panjang, pemerintah kabupaten juga ikut mensupport gitu ya. Provinsi juga mensupport. Provinsi sampai mensupport juga ya. Jadi jangan sampai serta-merta kita instan mengharap bantuan dulu baru bergerak. Oh. Seperti itu. Kita tidak seperti itu. Iya. Kita bergerak dulu, kita tunjukkan bahwa kita bisa, Iya. baru mereka akan siap membantu. Oke, berarti begitu ya. Ya ini Mereka sendiri yang mencari kita. Jadi kalau kita ini Mas, uang jangan kita yang mengejar, Iya. mereka yang harus mengejar kita. Oke. Gitu. Biar miskin asal sombong. Wah, ini bahasanya itu luar biasa. Biar miskin yang penting menjaga marwah harga diri kita untuk tidak meminta gitu. Kita nggak minta, tapi kalau diberi ya silakan ini. Kita terima itu, menjaga marwah hidup ini luar biasa. Siap. Oke. Baik, ini baik Mbak Widya ataupun Mas Nova, rencana ke depan ini kira-kira untuk ini mau dikembangkan seperti apa untuk ke depan? Untuk rencana ke depan, mulai nanti Desember insya Allah Mas, di belakang saung itu sudah ada saung lagi dengan sistem di bawahnya ada kolamnya. Jadi ada kolam-kolam begitu, ada ikannya, nanti kita bangun saung-saung lagi untuk pengembangan restonya. Kemudian untuk wahana, kita nanti ada bunga-bunga itu kita cabutin lagi, kita ganti semuanya dengan rumput Mas. Oh, Kita oke. ganti dengan rumput, terus nanti di belakang itu memang ada satu kesatuan nantinya ada glamping Mas. Oh. Ada glamping di pojok belakang. Oh, di pojok belakang ya. Ada glamping, terus untuk trek air ini kita akan perpanjang. Oh, perpanjang. Ya, diperpanjang sampai sana dengan dengan BUMDes dan desa. Gitu diperpanjang kurang lebih berapa kilo Mas? 2 kilo. Ya, kurang lebih Wah, 2 luar kilo. biasa ya. 2 Ya, kilo Untuk trek sungainya. untuk trek sungai. Terus kemudian pengembangan aircraft kita sebenarnya ya pelan-pelan sebenarnya di depan itu juga kita pengen ada suatu identitas diri gitu ya. Nanti kita akan pasang di situ dan pengembangan kita juga ke paket lain berupa susur sungai. Oh, susur ya, sungai. susur sungai. Ini memang belum kita launching, tapi sudah kita sama dengan teman-teman BUMDes dan teman-teman desa kita sudah istilahnya mencoba ya. Oh, sudah iya. uji cobakan itu ya. Oh. Karena indah banget Mas. Oh. Indah banget di susur sungai itu indah banget. Oh. Saya yakin
itu pasar yang bagus untuk sport tourism. Oke. Itu sport tourism. Kalau belum menandai, sudah? Homestay. Oh, iya. Ya. Oh, homestay. Iya. Jadi intinya begini, ini kawasan wisata ini sebagian besar dari desa wisata kami. Oh, desa wisata gitu. Nanti kami juga nanti akan mengembangkan wisata religi. Oh. Ya. Ada di sana di puncaknya Mas. Nah, Oh, ada. juga ada wisata situs desa. Oh, ini situs. kan Randolas ini kan sebagai apa identitas kami. Oh. Ohnya itu. Jadi nanti kapan kami kembangkan ke sana juga. Terus jelajah desa juga nanti tracknya akan kita perbaiki juga. Terus ke depan ini kan ada perencanaan embung desa Mas. Oh, ada lembang desa. Jadi sudah tahap analisa kelayakan usaha, analisa dampak lingkungan sudah. Jadi kita tinggal menunggu proses berikutnya. Oke. Jadi nanti ketika di sana ada embung desa juga terintegrasi dengan di sini. Nanti kita ke sana ada wisata naik delman kemarin Ya. juga ya, tempat ada. Ada. Dan juga nanti sekitar embung itu juga nanti akan kita dengan tempat wisata juga. Jadi pengembangan nanti ke depan insya Allah angan-angan ini oke Mas. Oh, Sudah banyak. Sudah banyak sekali ya. Dan nanti yang mensupport itu nanti nambah banyak. Ini baru berapa persen ya? Belum. Ya, belum. Dari angan-angan kami. termasuk mudah-mudahan perguruan tinggi juga bisa memberikan support Yes. ya, Nah, ini salah tempatnya seperti itu ya. satunya. Ini yang terbaru ini kan kami kebetulan alumni dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Oh, Malang. iya iya. Teman kami kemarin tertarik juga, akhirnya mengontak. Kemarin kami sudah Zoom meeting. Kita Mas Joko BPD sama Pak Care, kita minggu depan ini ke sana untuk permohonan kerjasama kemitraan tentang pengembangan peternakan di sini dan wisata. Oke. Alhamdulillah nanti Brawijaya juga mensupport desa wisata kami Oke. dan pengembangan peternakan desa kami. Mudah-mudahan seperti itu ada suatu respon yang bagus dan kita realisasikan dengan baik gitu. Nah, Dan ini ada ini juga Mas kemarin itu yang dari akademisi buat dari praktik sumbangsih akademisi buat kami itu kemarin waktu kami diundang oleh UNS ya. Iya. Itu terus kami mempunyai ide yang nanti tunggu saja insya Allah karena banyaknya bambu di sini well tourism gitu ya. Oh, Ya, wellness tourism. Wellness tourism Oke. itu dari bambu lah itu idenya merupakan sumbangsih dari akademisi di UNS. Oke. Jadi perkawinan antara akademisi dan praktisi di sini alhamdulillah sudah mulai berjalan. Dan kita realisasikan. Yes. Praktisi dengan akademisi. Oke, luar biasa. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik ketika modal sosial dimulai dari seorang pemimpinnya, yakni adalah kepala desa, tingkat desa, dan di situ dimulai dari masyarakatnya juga respon terhadap sebuah perubahan dan peningkatan kualitas untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan baik juga begitu ya. Nah ini Mbak Widya, Pak Kades, dan Mas Nova itu kira-kira pesan ataupun sedikit sharing pengalaman tips-tips untuk pada masyarakat-masyarakat sekitar yang mungkin menyaksikan untuk diskusi kita hari ini, itu kira-kira tips-tipsnya yang bisa dilakukan ketika masyarakat itu ingin memberi ataupun memberi kontribusi ke desanya untuk mengangkat desanya itu menjadi sebuah desa yang mandiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Ada yang mulai ekraf, ada yang pariwisata, ada yang mulai pertanian. Tips-tipsnya seperti apa sih kira-kira? Monggo Mas Nova dulu. Harus siap secara militan, Wih, militan seperti apa itu? harus siap bisa menahan lapar. Iya, darah-darah dulu. Intinya tidak cari keuntungan perut sendiri dulu, baru itu menjadi suatu hal yang modal utama ya. Jangan berpikir perut kita sendiri dulu gitu ya. Oke, jadi modal pengorbanan yang baik juga itu. Oke. Mbak Pun? Saya dulu. Iya, monggo. Jadi tips kami sebagai desa wisata. Jadi ketika suatu pemerintah ingin mengembangkan desa wisata, kita solidkan dulu barisan kita. Jadi mulai dari pemerintah desa, terus dari lembaga desa dan semua masyarakat elemen, RT dan sebagainya, pemuda, BUMDes, kita siapkan dulu kesolidannya. Oh, oke. Ketika sudah solid, apapun itu bukan menjadi halangan. Pembiayaan itu juga bisa dipikirkan, Pak ya. Oke. Bukan hal yang menghalang. Yang penting kita solid dulu, terus kita tentukan potensinya itu apa. Setelah itu bisa kita langsung berjalan. Oke. Oke, Mbak Jangan Widya. takut dengan ayang-ayang. Oh. Coba dia ayang-ayang. Iya, betul. Jangan takut dengan bayaran. Dengan bayaran. Iya. Kalau saya cukup, pokoknya kalau ingin mengembangkan desa, ingin kemudian berbuat sesuatu untuk desa itu yaitu tadi istilah Jawanya itu
diantem orang jeglok gitu ya, jatuh ya bangun lagi gitu kan ya. Jadi istilahnya tidak ada kata menyerah gitu. Oke. Dan intinya adalah satu, solid, speed, smart. Oke. Itu adalah kunci untuk kita membangun desa. Oke, jadi baik, ini termasuk yang baru kita disajikan ini minuman khas sini juga ini gitu. Ini namanya apa ini Mbak? Ini namanya wedang sinden. Oh, kenapa namanya wedang sinden ini? Setelah minum ini kita bisa lantang. Oke. Jadi gini Mas, kenapa wedang sinden? Namanya kok sinden? Kenapa? Karena bahan-bahan di dalamnya ini identik dengan untuk memperbaiki suara kita. Oh gitu. Ya, untuk kemudian melegakan kita. Lah, identik dengan itu. Bahannya tradisional semua ini. Bisa dicoba. Nah, ini bedanya gelas kecil sama gelas besar ini apa ini? Ini kopi blire. Oh, ini kopi blire. Oh, kopi blire. Kopi blire. Ini juga ada filosofinya Mas. Kenapa gelasnya kok gak gede gitu? Kenapa ini kecil gitu? Biasanya wong desa iki pokoknya sithik-sithik kabeh keduman kabeh. Oke. Ya kan? Jadi kecil sedikit pun enggak apa-apa. Lah mau sak mene. Oke. Jadi kita disuguhkan untuk ada. Jadi emang bagian dari industri pariwisata itu salah satunya adalah storytellingnya harus ada gitu. Jadi kalau kita hanya sajikan fisik ataupun kita sajikan menu saja, tetapi itu menjadi suatu hal yang biasa. Tetapi ketika kalau kita ingin mengangkat menjadi sesuatu yang lebih atau menjadi sesuatu yang lebih bernilai, oh ternyata ada nilai-nilai filosofi yang bisa kita sajikan, itu menarik juga. Begitu ya. Nah begitu teman-teman, untuk menjadi suatu hal yang tidak afdol sudah disajikan itu ya. Coba kita cicipi gitu ya, luar biasa. Wedang sinden. Mas, saya karena sudah terbiasa nyinden, jadi saya kopi saja. Wah, salah. Di sini ini namanya kopi sawah gitu ya. Sebenarnya sama Mas, kopi hitam semua, cuman kita Ngopinya di tengah sawah. Iya, karena ngopinya di tengah sawah di ini, makanya itu tadi ada diferensiasinya apa sih kopi sawah gitu. Ini menjadi sebuah penciri yang ingin ditawarkan ke pengunjung ya dalam acara seperti itu. Nah, baik, dari beberapa hal yang disajikan tadi ataupun disampaikan, disaringkan oleh teman-teman, banyak hal yang bisa kita ambil suatu nilai pembelajaran ya, dimana ketika setiap daerah, terutama adalah lingkupnya itu adalah pedesaan, kenapa kita harus berpikir melihat tempat lain hanya untuk mencari suatu penghidupan dan pekerjaan. Kenapa di daerah kita, di desa kita ada potensi nggak kita garap? Sederhananya adalah ketika kita ingin mandiri, kita ingin beri kontribusi, bahkan kita juga bisa mendapat kesejahteraan dari desa. Jadi itu menjadi suatu hal yang cukup kita selalu coba kita bangun paradigma, kita bangga jadi orang desa. Itu menjadi suatu hal yang cukup menarik juga. Dan yang tidak kalah penting adalah ketika setiap pergerakan, setiap suatu harapan yang ingin dicapai itu dimulai dari modal-modal yang baik. Salah satunya adalah disampaikan tadi dari teman-teman Desa Wisata Randu Gede ini adalah smart, speed, solid, speed, oke. Hierarki Mas, harus solid. Oke. Ya. Oke. Jadi seperti apa Mbak? Iya, hierarki. Jadi solid dulu, speed, baru smart. Oke, luar biasa. Jadi luar biasa. Depan kita juga nanti sebagai smart village. Oh, smart village itu ya. Iya. Jadi smart society, smart institution, smart infrastruktur, smart untuk delivery dan pemasaran lah, seperti itulah. Intinya kita ciptakan desa smart nanti. Iya. Oke, mudah-mudahan terrealisasi dan Amin. tercapai dengan baik. Amin. Tentunya memberikan manfaat, itu harapan kita. Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas diskusinya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan saya belajar cukup banyak, dan tentunya menjadi sesuatu hal yang mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan juga bisa sedikit banyak diskusi singkat kita. Walaupun kita tidak bisa membuat suatu perubahan yang besar, tetapi minimal pengalaman orang lain bisa menginspirasi arah kemana tujuan kita untuk bergerak, terutama dalam memberikan manfaat. Saya tutup dengan sebuah mungkin hal yang cukup menarik. Ketika orang kecil berbicara tentang kehidupan orang lain, sedangkan orang biasa berbicara tentang kejadian hari ini. Sedangkan orang besar itu berbicara tentang sebuah ide dan gagasan. Tinggal kita realisasikan atau kita hanya berhenti pada sebuah keterbatasan. Itu adalah pilihan kita masing-masing. Terima kasih dari saya cukupkan. Mohon maaf ketika banyak kekurangan dalam berdiskusi. Terima kasih sekali informasinya. Ini menjadi sebuah bagian ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang bermanfaat. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
my heart at